إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Syartiyah itu atau dan la. Nah, ini gabungan antara in dan la. Ya, ini berarti masuknya adalah uslub syarat ya kan ya. Uslub syarat. Maka artinya itu atau takdirnya misalnya al-basriyuna نعم البصريون يعبرون عن الخفض بالجر وإلا يكن الأمر كذلك فالمعنى واحد. هكذا التقدير ya. هكذا التقدير وإلا يكن الأمر كذلك فالمعنى واحد. Kalau nggak begitu ya artinya atau maknanya sama, satu begitu. Kan tadi kulna in di situ adalah in syartiyah. Nah, di sini jumlah jawabnya mana khabar mubtada khabar sebagai jawab syarat. Dan biasanya jawab syarat yang berbentuk jumlah semacam ini misalnya, atau nanti kita cari lagi kalau ada ya jumlah jawab syarat itu kalau berbentuk jumlah lah ya, itu biasanya diawali dengan fa. Diawali dengan fa. Misalnya ماذا ماذا في القرآن سينتقم. Di Al-Quran kan disebutkan di surat Al-Ma'idah, وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ. Dan barang siapa yang kembali lagi ke eh, perbuatan yang itu halful yamin atau apa namanya, sumpah menyelisih sumpah lagi, fayantaqimullahu minhu, maka nah itu fayantaqimullahu atau laisa hakala. Fa ala kulli hal, jawab syarat itu kalau berbentuk jumlah dia harus bersambung atau biasanya kebanyakan bersambung dengan harful fa. So, ayo. Nah, al-muhim huna illa di sini adalah gabungan daripada in dan la. Dan innya itu adalah adatus syarat. Kemudian takdirnya tadi wa illa yakunil amru kadzalika wa illa yakunil amru kadzalika fal ma'na wahidun. Nah, huna fa namanya adalah faul jaza atau fa yang menunjukkan yang bersambung, taqtarinul fa bijawabi asy-syart idza kana al-jumlah. Idza kana jawab syarat jumlah. Kalau jawab syaratnya itu adalah jumlah maka bersambung dengan fa. Mau misal huna man yattaqillaha fahuwal faizu. Kata atau uh, in masalan inna sahaka sadiquka faqbal nasihatahu. Atau man yaghish fil ikhtibar masalan falaysa minna. Atau hadisnya kan man ghashana falaysa minna, man ghashana falaysa minna. Akhirnya ini semacam itu. Kebanyakan jawab syarat yang berbentuk jumlah adalah harus diawali dengan fa. Baik. ثم لكن هذا اصطلاح لهم. لكن هذا اصطلاح لهم.
Itu kalau seandainya kita baca ada qulna kadzalika, kalau lakin di situ adalah eh, beramalan, maka dia harus dibaca dengan tasydid lakinna, sehingga hadanya itu nanti sebagai ismu lakinnanya. Tapi kalau kita lakin bisukunin nun, ya nun sakinah, maka dia tidak, la mahallahu min al-i'rab. Hada mubtada jadinya gitu. Hada mustalahun lahum. Hada mubtada dan khabarnya adalah mustalah. Hada ini mubtada dan khabarnya mustalahun. Lahum al-jar wal majrur muta'alliqani bi kita istilah. Ini adalah definisi mereka, definisi bagi mereka. Lahum, hum di sini dhamir fi mahalli jarrin, ya, masbukun bi harfil jar li la lam, dan dia kembalinya ke basriyun. Jadi apa namanya? Kalimat jar itu adalah definisi mereka saja gitu. Nah, wa al-kufiyyu khalas huna jumlah jadidah ya, karena setelah alamat tarkim al-fasila. Al-kufiyyu orang-orang Kufi, orang-orang Kufah. Nah, ini kan eh, asal katanya adalah Kufatun, Kufah. Ya, nama nama daerah, nama kota. Kemudian kita nisbahkan, kita golongkan. Maka ditambah ya musyaddadah. Ya musyaddadah ini Kufiyyu. Jadi para ulama nahwu dari Kufah, huna mubtada, huna khabar jumlah fi'liyah. Mubtada ul khabar jumlah fi'liyah. Kadzalika huna kalau kita baca lakin bi sukunin nun, sukunin nun, maka hadanya mubtada, istilahun khabar. Maka, tapi kalau lakinna bi tasydidin nun, maka hadanya sebagai ismu lakinna, istilahunya sebagai khabaru lakinna. Nah, Al-Kufi yaqulu, ulama Kufah mereka mengatakan khafdun. Nah, itu khafdun. Wal Basri, wal Basriyu yaqulu jarrun. Nah, jadi ini adalah perbedaan atau khilaf yang ringan saja. Jadi khilaf yang terdapat di mustalah atau istilah saja. Fa'idha wajadna, fa'idha wajadna, atau fa'idha ra'ayna nih. Ra'ayna wajadna. Nah, wajadna. Fa'idha wajadna kalimatan makhfudatan, unzur huna fa lil ibtadaiyah atau lil istinaf di awal kalimat, di awal jumlah. Kemudian idza adalah adatu syarat ghairu jazimah, termasuk termasuk yang menjazmkan, termasuk syarat, ya, untuk syarat, adatu syarat tapi tidak menjazmkan, tidak menjazmkan fiilnya. Fa idza wajadna, maka apabila kita mendapati kalimatan maf'ulun bihi, wajadna fa'ilnya adalah dhamirun mabniun ala sukun, ya. Wajadna itu adalah dhamir yang mabni ala sukun karena ini ada alifnya. Itu alif di situ yang menjadikan dhamir tersebut mabni ala sukun. Fi mahalli raf'in, ya, fi mahalli raf'in, fi mahalli raf'in fa'il. Kemudian kalimatan maf'ulun bihi, kalimatan maf'ulun bihi, makhfudatan, na'at, na'at daripada kalimah atau sifat, dan kalimah adalah maf'ulun bihi dari wajadna. Maf'ulun bihi mansubun bil fathah, fathatain bil fathah, kemudian huna makhfudah, na'at atau sifat mansubun bi, na'at mansubun bil fathah. Makhfudah itu adalah isim maf'ul, ya, isim maf'ul daripada khafd, khafd, makhfud. Nah, kemudian arafna annaha ismun. Huna jumlah fi'liyah. Hadhihi al-jumlah al-fi'liyah jawabu syarat daripada idza di sini. Paham tuh? Huna jumlah yang di sini yang pertama ini sebagai, ya, fi'il syaratnya. Fi'il syarat daripada idza, kemudian arafna annaha isim adalah jawabnya. Maka apabila kita mendapati suatu kalimat yang uh, hukumnya adalah khafat makhfud, arafna annaha ismun.
Huna jumlah ismiyah. Baik. Alan sanahullu hadhil jumlah. Kita akan uraikan jumlah ismiyahnya. Ini kan jumlah ismiyah. Huna fi'lu wal fa'il. Al-fi'lu wal fa'il. Kemudian huna isim jumlah ismiyah. Ya. Hadhil jumlah ismiyah yang ini, annaha ismun, itu sebagai maf'ulun bihi fi mahalli nasbin, maf'ulun bih daripada arafna. Gitu. Hadhi jumlah fi'liyah kan begitu. Kemudian arafna itu fi'il dan fa'il. Kemudian annaha ismun. Nah, ini jumlah ismiyah yang terdiri dari anna dan isimnya dan khabarnya. Hadhil jumlah ismiyah sebagai maf'ulun bihi. Jadi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi dari fi'il arafa. Nah, jumlah ismiyah ini kita uraikan lagi hanya sebagai ismu anna, ismunnya sebagai khabar annanya. Kata Allah Ta'ala alam bisawab. Dan keseluruhan fi'il jumlah fi'liyah ini sebagai jawab daripada idza. Itu. Mithlu atau mithl, nah mithlu ya ini kita bacanya mithlu, bukan mithlun, mithlu. Karena dia nanti sebagai mudhaf. Sebagai mudhaf dan jumlah ini yang sebagai permisalan ini dia fi mahalli jarrin, naqul semacam itu. Fi mahalli jarrin. Hadhil jumlah fi mahalli jarrin karena mudhafun ilaih dan mudhafnya adalah mithlu ini. Oke. Dan ini mithlu marartu bi rajulin karimin. Ini seakan dia susunan idhofah atau tarkiban idhofiyan, seakan semacam itu. Idan huna naqra'u mithlu ya, kita bacanya mithlu. Marartu huna al-fi'lu wal fa'il bi rajulin huna al-jaru wal majrur muta'alliqani bi fi'il marra. Kemudian karimin, man ya'rif huna karimin ya kan? Ma makna karimin? Yang mulia. Ahsan, mulia. Mulia atau ada makna yang lain? Wanindahu jawab akhir. Ada lil mazah faqad mazah. Rimun itu adalah semacam sejenis hewan lah ya, hewan intinya. Rimun antum kalau setelah ini mungkin antum cari nanti rimun itu adalah hewan, jenis hewan. Nah, ka di sini itu kan ka itu adalah huruf tasbih kan gitu. Seperti. Jadi aku berjalan dengan seseorang yang seperti hewan. Ana lupa rim itu hewan apa. Kalau nggak salah si macan kadir. Rimun. Ayo rusa. Nah, rimun rusa. Ahsan. Jadi aku berjalan dengan seseorang yang seperti rusa. Ada makna. Ini ada mazah fakat. Tapi kan yang sahihnya pasti di sini karim ini adalah satu makna, bukan tersusun dari kaf huruf tasbih dan rim, itulah. Yang pasti yang difahami secara langsung adalah karim itu adalah satu makna yang berarti mulia. Nah, banyak yang misal-misal yang kalimat-kalimat yang semacam itu kan, kayak contohnya ana indi kalimat ramaita ramaita zaid. طيب أنا أكتب لكم أين نعم سأكتب لكم kurang besar kurang ماذا تقرؤون هذا من يستطيع أن يقرأ عليك Roma itu Zaidan. Roma itu. Nah, secara sekilas pasti kita akan bacanya ra maitu zaidan lah semacam itu ya. Walakin laisa ma uridu hada. Bukan ini yang Anda inginkan. Yaitu adalah ra maita zaidin. Paham lah? Ra huna fi'il amr daripada ra'a yara. Maita mayit. Zaidin huna mudhafun ilaih daripada mayit.
lihatlah mayitnya Zaid, هكذا هذا ماذا جمال اللغة العربية. Itulah inilah bagusnya bahasa Arab semacam ini. Nah, هذا برجل مررت برجل كريم seperti rusa. Aku berjalan dengan seorang yang seperti rusa. هذا معنى البعيد ya, المعنى البعيد. والمعنى القريب adalah mulia. Aku berjalan dengan seorang yang mulia. نعم. طيب حتى هنا هل من سؤال آخر؟ وادي إن شاء الله. نعم. طيب ربما نكتفي بهذا ونواصل في اللقاء القادم إن شاء الله. طيب نكتفي بدعاء كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضلوا.